Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saya setuju dengan sang pengkhotbah. Di dunia ini memang ada orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Saya bahkan yakin bahwa orang semacam itu sejatinya tidak hanya ada satu, melainkan ada banyak sekali. Tidak tunggal, melainkan jamak. Jadi di dunia ini sejatinya bukan hanya ada orang, melainkan ada orang-orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Wah, luar biasa. Tentu karunia semacam itu merupakan karunia yang diingini oleh banyak orang di seluruh dunia, yaitu karunia untuk memiliki harta kekayaan yang tidak terbilang banyaknya. Secara sederhana, saya menyebutnya sebagai karunia untuk memiliki. Sang pengkhotbah jelas termasuk orang yang dikaruniai Allah dengan karunia untuk memiliki. Sesuai pengakuannya, ia adalah raja atas Israel di Yerusalem. Pengkhotbah pasal 1 ayat 12. Yang memiliki perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah, memiliki rumah-rumah, kebun-kebun anggur dan taman-taman, memiliki budak-budak dan juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum dirinya. Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 9. Tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Wah, luar biasa. Jelas karunia untuk memiliki merupakan karunia yang luar biasa. Tetapi mengapa sang pengkhotbah yang memiliki karunia semacam itu justru berkata bahwa ia telah melihat ada suatu ironi di dalam karunia yang luar biasa tersebut? Ironinya adalah orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya, ternyata justru tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Tentu ironi semacam ini merupakan suatu kemalangan, dan inilah yang layak disebut sebagai kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Bukankah hal semacam itu jelas-jelas merupakan suatu ironi? Ya, sudahlah tentu merupakan suatu ironi, karena karunia untuk memiliki ternyata tidak disertai dengan karunia untuk menikmati. Apakah gunanya memiliki tanpa bisa menikmati? Bukankah lebih baik bisa menikmati meskipun tidak memiliki? Tentu yang sangat diharapkan oleh semua orang di seluruh dunia dan di sepanjang zaman adalah bisa menikmati yang dimiliki. Ya, bisa menikmati yang dimiliki. Jadi apabila diizinkan, tentu kita ingin diberi karunia oleh Allah untuk memiliki dan menikmati. Apakah saya termasuk orang yang beruntung? Ya, tentu saja saya termasuk orang yang beruntung, karena saya diberi karunia untuk memiliki dan juga karunia untuk menikmati. Saya bukan orang kaya menurut pandangan dunia, tetapi saya juga memiliki harta benda kekayaan. Walaupun tidak besar, saya akhirnya memiliki sebuah rumah di atas sepetak tanah berukuran lebar 3 meter dan panjang 17 meter. Sebuah rumah yang sebagian besar saya bangun sendiri dan sangat saya idam-idamkan. Jadi, meskipun tak banyak harta benda kekayaan saya,
tetapi jelas saya termasuk orang yang diberi karunia oleh Allah untuk memiliki. Karunia untuk memiliki. Saya memiliki karunia tersebut dan saya bersyukur kepada Allah atas karunia untuk memiliki tersebut. Tetapi saya jauh lebih bersyukur karena juga diberi karunia untuk menikmati. Ya, karunia untuk menikmati. Saya juga diberi oleh Allah karunia untuk menikmati yang saya miliki. Memiliki sebuah rumah idaman adalah satu hal, dan menikmati tinggal di sebuah rumah idaman yang dimiliki adalah hal yang lain. Ya, karunia untuk memiliki dan karunia untuk menikmati. Dua hal tersebut berbeda, tetapi saling melengkapi. Dua karunia tersebut sangat indah ketika berpasangan. Dan saya termasuk orang yang beruntung karena diberi dua karunia tersebut secara berpasangan oleh Allah. Sahabat-sahabat Kristus, sekali lagi saya katakan bahwa saya bersyukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang melimpah atas saya. Saya bukan hanya diberi karunia untuk memiliki, tetapi juga diberi karunia untuk menikmati. Begitu banyak berkat yang Allah beri kepada saya untuk memiliki, dan juga begitu besar kuasa yang Allah beri kepada saya untuk menikmati. Dua karunia yang berbeda, tetapi saling melengkapi, sehingga yang satu tidak boleh terpisah dengan yang lainnya. Karunia untuk memiliki dan karunia untuk menikmati. Puji syukur kepada Allah atas rumah yang sudah saya miliki. Dan terima kasih juga kepada orang-orang yang telah membantu saya mewujudkan impian untuk memiliki sebuah rumah idaman. Begitu besar rasa syukur saya kepada Allah, sehingga begitu besar juga kerinduan saya supaya kalian pun ikut serta merasakan yang saya rasakan. Jadi tentu ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada semua orang dan juga kepada siapapun yang datang berkunjung ke rumah saya dan ikut serta bersukacita bersama dengan saya. Berikut ini adalah sekilas kenangan untuk disaksikan bersama-sama. Ayo kita lihat bersama-sama. Tuhan, terima kasih sore ini Tuhan memberikan cuaca yang cerah sehingga kami bersama-sama sebagai rekan-rekan kerja, saudara seiman, kami bisa berkumpul di sini di rumah Pak Catasio dan Bu Dadi. Kami bersyukur bahwa melalui proses yang panjang akhirnya rumah ini bisa terbentuk dan masih harus melalui penyempurnaan yang berikut. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, untuk berkat-berkat yang kau limpahkan kepada Pak Catasio dan istri, sehingga sedikit demi sedikit rumah ini terbangun. Kami bersyukur untuk semuanya. Tuhan kiranya memberkati rumah ini bagaimana janji Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami sore dan petang ini. Kami menyerahkan rumah ini untuk Tuhan berkati, dan Tuhan sendiri yang senantiasa akan berada di tengah-tengah keluarga hamba-hamba Tuhan ini. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus memberkati Pak Catasio dan istri serta rumah ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap sudut ruangannya disucikan dan dikuduskan. Kami rindu supaya di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Kotasio dan Betty yang menempati rumah ini. Jadikan mereka juga saluran berkat bagi siapapun yang bertandang ke rumah ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau bersyukur buat berkat yang sudah Tuhan berikan kepada keluarga ini. Kami mau bersyukur dan mau bersukacita bersama-sama dengan keluarga ini.